Di kota Hyderabad, seorang wanita cantik bernama Indu yang merupakan seorang mahasiswi pasca sarjana di Universitas Pusat, yang mana Indu sedang mengadakan lamaran dan sedang menceritakan mengenai pasangannya tersebut. Yang di saat itu pasangannya sangat tampan dan menjadi incaran wanita-wanita di desanya tersebut bernama Govardan. Govardan adalah seorang pemuda kelas menengah yang merupakan seorang arsitek yang bekerja di sebuah perusahaan kecil di Hyderabad, yang selalu dibebani dengan banyak masalah keuangan dan keluarganya, yang hanya sendirian menjaga keluarganya agar tetap bertahan bersama-sama. Di saat itu Govardan sedang mengajari kakaknya untuk hidup irit karena pendapatannya hanya pas-pasan saja, yang mana kakaknya harus memberikan sarapan dosa untuk anak-anak. Namun Govardan telah membuat dosa setipis kertas demi mengirit adonan dosa tersebut dan keuangan. Dan di samping itu juga keponakannya menangis karena sepatunya sudah tidak layak dipakai. Namun kayaknya Govardan yang memerintah anak-anak untuk memakainya saja. Karena di samping itu suaminya tidak bekerja dan hanya mabuk-mabukan saja sepanjang malam. Setelah mengantarkan keponakannya pergi untuk ke bus sekolah, Govardan kemudian berangkat ke kantornya karena ada sebuah meeting dengan kliennya. Di saat itu Govardan mengingatkan ibunya yang sedang ngopi agar tidak memakai gula yang berlebihan karena mengirit biaya. Sementara itu ibunya yang sudah tua yang tidak baik mengonsumsi gula secara berlebihan, yang seharusnya di usia lanjut ibunya harus memperbanyak olahraga ataupun juga senam. Di saat Govardan hendak berangkat, ibunya kemudian mengatakan bahwa Govardan harus cepat-cepat menemukan seorang pasangan hidup, karena Govardan sudah beranjak tua dan seharusnya sudah mempunyai keluarga seperti kakak-kakaknya. Sontak Govardan marah di awal, namun Govardan kemudian memeluk ibunya dengan mengatakan bahwa akan mendapatkan seorang istri yang seksi, dan setelah itu Govardan berangkat ke kantor. Di dalam kantor, Govardan mempromosikan bangunan yang akan dikerjakan olehnya kepada klien-kliennya. Di saat itu Govardan berusaha keras meyakinkan kliennya agar menunjuk atau meminta Govardan untuk bekerja sama kepada mereka. Dan benar saja klien tersebut sangat senang dengan rancangan bangunan yang telah dibuat oleh Govardan. Dan di saat itu pun Govardan beserta bosnya sangat senang karena akhirnya ada perusahaan lain yang ingin bekerja sama dengan perusahaannya. Govardan kemudian bekerja keras mengembangkan rancangan industrinya yang telah dikembangkan oleh Govardan. Dengan itu perusahaan menjadi meningkat pesat menjadi sangat terkenal. Sedangkan itu keuangan Govardan juga bisa mencukupi kebutuhan keluarganya. Setelah itu Govardan pergi ke warung makan yang merupakan pamannya lah yang pemiliknya. Terlihat seorang pria botak yang merupakan ketua preman tersebut beserta anak buahnya sedang berada di warung tersebut, yang mana preman tersebut meminta pajak seperti biasa terhadap pamannya Govardan karena telah berdagang di wilayah milik preman itu. Sontak Govardan marah karena mereka seenaknya sendiri meminta pajak kepada pedagang yang mana wilayah itu bukanlah milik mereka. Govardan kemudian membuat preman-preman tersebut takut dengan aksi-aksi yang sangat mengerikan, dan preman-preman tersebut terlihat sangat ketakutan setelah melihat Govardan yang sangat ganas dan juga brutal. Para preman tersebut kemudian pergi dari warung tersebut dengan perasaan yang sangat ketakutan, dan setelah itu Govardan diberi sedikit uang oleh pamannya sebagai imbalan karena telah mengusir para preman tersebut hingga warungnya menjadi sangat aman. Di malam harinya, di saat Govardan hendak pergi ke lantai atas yang merupakan kamarnya Govardan, terlihat ada seorang wanita yang berada di kamar tersebut yang sedang merapikan kamar itu menjadi sangat berbeda. Yang mana wanita tersebut adalah Indu yang telah menyewa lantai atas tersebut dengan alasan agar lebih dekat untuk pergi ke kampusnya. Sontak Govardan kaget dan gemetaran setelah melihat wanita secantik itu, dan baru pertama kali juga hati Govardan luluh. Setelah berbincang-bincang, seketika itu Indu mengatakan bahwa dirinya menyukai Govardan. Seketika itu Govardan shock setelah mendengar hal itu, karena baru pertama kali juga ada wanita yang menyatakan cinta kepada Govardan. Setelah itu, dengan gugup Govardan meninggalkan kamar itu. Govardan kemudian bertemu dengan ibunya, yang mana ibunya bertanya, "Ada apa denganmu, nak? Sepertinya ada sebuah masalah yang menimpa dirimu." Yang ternyata ibunya lah yang telah menyewakan lantai atas tersebut serta kamarnya agar bisa mendapatkan uang untuk kebutuhan sehari-harinya. Yang di saat itu ibunya berpura-pura tidak mengetahui apapun agar Govardan tidak memarahi ibunya. Setelah itu Govardan pergi ke tempat penjual kacamata yang merupakan temannya untuk curhat mengenai wanita cantik, yaitu si Indu. Pria tersebut kemudian mengatakan bahwa Indu di waktu itu pernah mampir ke tokonya itu. Indu kemudian menceritakan bahwa Indu sangat nyaman sekali tinggal di tempat itu karena bisa bergabung dengan keluarga tersebut.
Di samping itu juga Indu mengungkapkan bahwa ia menyukai Govardan yang merupakan putranya wanita tua itu semenjak dari awal bertemu. Yang mana Indu telah mengetahui bahwa Govardan berjuang keras untuk menghidupi dan mencukupi keluarganya tersebut, dan ingin perlahan-lahan mengambil hati ke dalam keluarga mereka yang sangat menyenangkan sekali. Sesamanya Govardan di rumah, terlihat keponakan-keponakannya semuanya menangis, dikarenakan keponakan tersebut menginginkan makan nasi biryani yang sangat enak itu. Sontak Govardan memarahi mereka semua lalu mengatakan bahwa beberapa hari nanti Govardan membelikan mereka nasi biryani, dan di saat itu pun keponakannya terdiam dan sangat senang sekali. Keesokan paginya Govardan terbangun dari tidurnya karena lagi-lagi keponakannya itu menangis meminta nasi biryani. Yang ternyata Indu telah memberi nasi biryani secara online dan membuat keponakan Govardan kepingin. Govardan kemudian menghampiri Indu yang sedang sarapan lalu mengingatkan Indu agar tidak menunjukkan makanan-makanan mahal di hadapan keponakannya karena Govardan tidak mempunyai begitu banyak uang untuk membelinya. Setelah itu Indu meminta maaf kepada Govardan karena telah membuat kesalahan yang membuat Govardan sangat kebingungan. Spontan Indu mengatakan kepada Govardan bahwa Indu menyukai atau mencintai Govardan. Sontak Govardan kaget setelah mendengar yang telah dilontarkan Indu, dan setelah itu Govardan pergi dari kamar tersebut. Namun di saat itu Indu meminta kepada Govardan untuk mengajarinya cara menyetrika yang benar dan juga rapi. Dan setelah itu Govardan mengajari Indu menyetrika dengan rapi walaupun dengan gemetaran dan keringatan panas dingin. Thank you. Keesokan harinya di saat Govardan beserta bosnya pergi ke mall, terlihat Indu beserta keluarganya berada di mall tersebut sedang makan dan shopping bersama. Govardan kemudian menelpon ibunya, namun ibunya menolak panggilan Govardan karena sangat mengganggu. Sontak Govardan sangat kesal dengan ibunya karena telah membohongi Govardan. Sesamanya mereka semua di rumah, terlihat Govardan sudah menanti mereka di halaman rumah. Indu kemudian meminta maaf kepada Govardan karena tidak sempat mengajak Govardan untuk jalan-jalan bersama. Namun jika Indu ada waktu luang lagi, maka Indu akan mengajak Govardan saja untuk jalan-jalan berdua. Seketika itu pun hati Govardan tersentuh dengan kata-kata yang telah dilontarkan oleh Indu. Setelah itu Govardan masuk ke dalam rumah untuk memarahi mereka, yang mana Indu telah banyak membantu keluarga Govardan dalam segala kebutuhan apapun, yang membuat Govardan sangat malu sebagai pria yang telah menjadi tulang punggung keluarga dalam bentuk kebutuhan sehari-hari yang sangat mewah seperti orang-orang. Dan karena itu juga Indu perlahan-lahan mendekati keluarga Govardan agar bisa mendapatkan hati Govardan. Di saat itu pun ternyata Indu berada di sana dan mendengarkan percakapan Govardan. Setelah itu Indu pergi ke kamarnya karena sakit hati dengan perkataan yang telah dilontarkan oleh Govardan. Keesokan harinya Govardan pergi ke kamarnya Indu untuk memberikan secangkir kopi sembari meminta maaf. Namun Indu masih belum memaafkan kesalahan yang telah dilakukan oleh Govardan. Sepanjang hari Govardan selalu merayu dan merayu Indu agar Indu bisa memaafkan dirinya. Di saat itu Indu berada di halte bus. Govardan kemudian menghampiri Indu karena Indu hendak berangkat ke kampus. Govardan kemudian meminta maaf kepada Indu soal masalah beberapa hari yang lalu, yang mana Govardan tidak ingin merepotkan Indu karena Govardan tidak bisa mencukupi kebutuhan mereka semua yang membuat mereka merengek kepada Indu. Indu kemudian memaafkan kesalahan yang telah dilakukan oleh Govardan. Govardan kemudian menawarkan kepada Indu agar Govardan saja yang mengantarkan ke kampus agar tidak telat. Terlihat sejak hari itu mereka berdua semakin akrab dan saling mengenal antar satu dengan yang lainnya. Dan dari situlah awal mula mereka jatuh cinta dan menjalin hubungan antara mahasiswi dan seorang arsitek. Terlihat Govardan dan Indu melakukan semua pekerjaan secara bersamaan dan terlihat tambah akrab, yang mana Indu sudah semakin memasuk dalam kehidupan keluarga Govardan yang sangat kecil dan juga harmonis. Dan di saat itu pun mereka berdua mendidik keponakan-keponakan karena orang tua mereka sibuk melakukan pekerjaan yang lain. Namun kakak ipar laki-lakinya Govardan tidak ikut serta dalam kegembiraan mereka semua. Beberapa hari kemudian, seorang pria yang ternama yang merupakan pengusaha keramik terbesar di kota itu tiba-tiba saja masuk ke dalam rumah Govardan untuk makan dikarenakan lapar. Sontak ibunya Govardan beserta yang lain kaget melihat pria tersebut tidak mempunyai sopan santun sama sekali. Pria tersebut kemudian menghampiri si Meleri yang ternyata sudah cerai, yang mana pria itu menginginkan si Meleri untuk menjadi istrinya. Sontak si Meleri kaget dan terdiam setelah mendengar perkataan yang dilontarkan oleh pria itu. Di perusahaan, pria tersebut terlihat sedang mempromosikan keramik-keramiknya kepada seorang miliarder. Tak lama kemudian, si Meleri datang ke tempat tersebut, namun si Meleri datang bersama Govardan beserta keluarganya.
Govardan kemudian menghabisi anak buah pria tersebut yang ingin menghajarnya karena Govardan ikut campur dalam urusannya. Setelah itu Govardan memberitahu pria tersebut agar tidak mengganggu keluarga kecilnya dan kakak perempuannya yang kini berstatus janda karena Govardan tidak menginginkan orang lain masuk ke dalam keluarganya tanpa restu Govardan. Di malam harinya ketika kakak ipar laki-lakinya Govardan pulang, Govardan kemudian menasehati kakak iparnya karena di setiap harinya ia tidak bekerja melainkan mabuk-mabukan. Yang mana kakak iparnya tidak pernah mendidik anak-anaknya sama sekali untuk belajar seperti ayah yang lainnya, melainkan Govardan yang selalu memberikan nafkah untuk anak-anaknya dan selalu mengajari anak-anaknya untuk belajar. Govardan kemudian mengajak kakak iparnya untuk bekerja sama dengannya agar bisa menafkahi keluarganya bersama-sama. Namun tiba-tiba saja kakak iparnya menampar Govardan karena menyesali apa yang telah dilakukannya. Dan setelah itu kakak iparnya pergi ke kamarnya dengan perasaan yang sangat sedih. Setelah itu Indu bertanya kepada ibunya Govardan mengenai kakak iparnya yang tidak bekerja. Ibunya kemudian menceritakan bahwasannya di waktu itu Govardan belum mendapat pekerjaan sama sekali. Sementara itu kakak iparnya menjadi seorang arsitek yang setiap hari Govardan hanya mengajari keponakan-keponakannya untuk belajar dan mengerjakan pekerjaan rumah bersama-sama kakak perempuannya. Dan setelah itu kakak iparnya memberikan pekerjaan kepada Govardan agar bisa bekerja. Dan kini kakak iparnya yang malah tidak bekerja dan lontang-lantung saja. Keesokan harinya Indu menemui Govardan yang sedang merenung di tingkat atas. Indu kemudian menanyakan mengenai keuangan keluarganya yang sangat menipis, yang mana hanya Govardan saja yang menjadi tulang punggung keluarganya itu. Govardan kemudian menceritakan bahwa Govardan sangat bingung untuk menghadapi masalah yang telah menimpa keluarganya. Indu kemudian memberikan sedikit uang kepada Govardan untuk mencukupi keluarganya karena Indu sangat prihatin sekali dengan keadaan keluarganya saat ini. Govardan kemudian menerima uang tersebut dengan senang hati karena Govardan memang sangat membutuhkan uang itu. Indu kemudian pergi dari tempat tersebut, namun tiba-tiba saja Govardan menarik Indu lalu menyatakan perasaannya kepada Indu. Sontak Indu juga langsung melampiaskan perasaannya dengan mengecup mulut Govardan. Beberapa hari kemudian terlihat Govardan sedang menyiapkan hiasan untuk melamar Indu. Karena sejak waktu itu Govardan sudah mempunyai perasaan cinta terhadap Indu, yang mana Govardan ingin cepat-cepat menikah dengan Indu. Namun di saat itu Govardan telah menemukan dan mengetahui sebuah proyek milik Indu yang tertinggal di ruang tamu, yang mana Indu telah menyewa bagian atas rumah untuk menulis tesis sebagai proyek tentang keluarga kelas menengah. Sontak Govardan marah karena proyeknya tersebut telah menceritakan semua kegiatan serta perilaku-perilaku keluarganya. Dan setelah itu Govardan pergi ke kampusnya untuk meminta Indu agar menjelaskan semuanya. Sesampainya Govardan di kampus, Govardan kemudian memarahi Indu yang telah menceritakan semua mengenai kehidupan yang pas-pasan serta perilaku keluarganya. Dikarenakan Govardan tidak menginginkan semua orang mengetahui mengenai keluarga kecilnya yang sangat memprihatinkan, Govardan kemudian menampar dan menyobek kertas proyeknya karena sangat tidak menyangka bahwa Indu akan melakukan seperti itu kepada keluarganya. Dan Govardan juga beranggapan bahwa cintanya Indu terhadap Govardan hanyalah sebuah sandiwara saja, agar Indu bisa mengetahui semakin dalam mengenai kehidupannya Govardan. Setelah itu pergi ke sebuah gedung perusahaan yang sangat besar, yang mana pemilik perusahaan tersebut adalah ayahnya Indu. Namun Govardan tidak mengetahuinya. Govardan kemudian meminta kepada ayah Indu agar Govardan bisa bekerja di dalam perusahaannya. Namun ayah Indu menolaknya karena ayahnya Indu tidak mengetahui banyak mengenai performa cara kerjanya si Govardan. Sontak Govardan kemudian mengatakan bahwa dirinya adalah seorang arsitek yang dapat diandalkan. Dan akhirnya Govardan diterima di dalam perusahaan tersebut dan menjadi AS yang akan menangani sebuah proyek. Setelah itu Govardan pergi ke toko handphone untuk membeli sebuah handphone baru karena handphonenya sudah lama. Govardan kemudian menghubungi Indu lalu mengatakan bahwa seorang kelas menengah bisa membeli handphone yang mahal beserta motor yang mahal juga. Namun tidak itu saja, Govardan telah memberitahu semua aktivitas keluarga kecilnya yang hidup sederhana, yang mana di pagi hari anak-anak mereka bisa berangkat sekolah, sedangkan kakak Govardan bisa membeli emas yang sangat mahal. Agar Indu dapat mengetahui bahwasanya keluarganya seorang kelas menengah tidak berkehidupan sangat mengenaskan dan hidup miskin. Keesokan harinya ketika Govardan hendak pergi ke kantor barunya, Govardan memberitahu Indu melalui ponselnya bahwa seorang kelas menengah bisa bekerja di sebuah perusahaan yang sangat besar. Terlihat Govardan mempamerkan semua karyawan beserta semua isi yang berada di dalam perusahaan tersebut. Namun di saat Govardan kaget karena Indu berada di ruangan ayahnya Indu yang kini menjadi bos Govardan.
Tak lama kemudian ayahnya Indu tiba-tiba di ruang tersebut. Ayahnya Indu kemudian memperkenalkan kepada Govardan bahwa Indu adalah anaknya dan menjadi seorang CEO perusahaan itu. Sedangkan Govardan akan bekerja sebagai asistennya Indu yang akan menangani proyeknya. Sontak Govardan kaget yang ternyata proyek tentang keluarga kelas menengah milik Indu adalah proyek yang akan ditanganinya. Di samping itu proyeknya sudah rusak karena Govardan tidak mengetahui dan sudah terbawa sebuah emosi di waktu itu. Yang ternyata Indu memang benar-benar mencintainya dan tidak hanya sebuah sandiwara belakang untuk mengetahui lebih dalam keluarganya. Dan setelah itu Govardan keluar dari kantor tersebut dengan perasaan malu terhadap Indu. Di malam harinya Govardan berkumpul bersama teman-temannya di pinggir jalan sembari minum minuman. Tak lama kemudian Govardan mendapat telepon dari perusahaan yang mana esok hari Govardan pergi ke Amerika untuk menjalankan sebuah proyeknya. Dan seketika itu pun Govardan sangat bahagia sekali karena baru pertama kali ia mendapat pekerjaan sejauh itu. Keesokan harinya Govardan berangkat ke Amerika dan semua keluarganya sangat senang dan akhirnya pekerjaan Govardan meningkat dan bisa mencukupi seluruh keluarganya yang kini keuangannya sangat pas-pasan. Sesampainya di bandara, Govardan bertemu dengan Indu yang ternyata Indu juga ikut serta dalam pekerjaan tersebut. Govardan kemudian menelpon asisten ayahnya Indu. "Hei Pak, kenapa perempuan itu ikut denganku? Dan mengapa kau tidak memberitahuku terlebih dahulu?" ungkap Govardan. Asisten ayah Indu kemudian meminta maaf karena tidak terlebih dahulu memberitahukan terhadap Govardan, dikarenakan jikalau Govardan mengetahui secara otomatis pasti Govardan tidak ingin berangkat ke sana. Saat di bandara, Govardan kemudian menelpon keluarganya untuk memberitahu bahwa seorang kelas menengah bisa menaiki pesawat dan pergi ke Amerika. Terlihat keluarganya sangat bahagia sekali dan sangat bangga terhadap Govardan. Tak lama kemudian seorang penumpang wanita bertanya kepada Govardan, "Permisi, apakah kalian berdua memiliki hubungan atau apakah kalian sudah menikah?" tanya wanita tersebut. Govardan kemudian memberitahu dengan sedikit gugup bahwasanya Indu adalah sekedar teman saja yang ingin bekerja di tempat yang sama. Namun agak ada sedikit perasaan terhadap Indu tetapi tidak sepenuhnya. Sesamanya di Amerika, Govardan mendapatkan asisten yang akan selalu mendampinginya dalam semua pekerjaan yang bernama Samart. Namun Samart tidak berperilaku seperti asisten melainkan hanya seperti teman biasa. Setelah itu Govardan dan Samart pergi ke sebuah penginapan yang sudah dipesan oleh Indu untuk sementara saja. Namun Govardan tidak menyukai tempat tersebut karena tidak berfasilitas lengkap. Yang mana Govardan ingin tinggal bersama Indu di rumahnya yang berkehidupan mewah dan berfasilitas lengkap. Samart kemudian menghubungi Indu bahwasanya Govardan tidak menyukai tempat tersebut. Indu kemudian mengatakan bahwasanya sementara waktu Govardan tinggal di tempat tersebut dalam jangka waktu 3-4 hari saja. Dan setelah itu Samart diperintahkan untuk mengajak Govardan ke perusahaan yang telah bekerja sama dengan Indu, yang ingin membangun sebuah proyek besar-besaran agar Govardan bisa melihat lokasi. Dan setelah itu Govardan dan Samart langsung bergegas meluncur ke tempat tersebut. Setelah beberapa hari Govardan ternyata malah memilih tidur di kantor melainkan bukan dalam penginapannya. Dikarenakan Govardan tidak menyukai fasilitas yang terdapat di sana dan memilih bertempat tinggal di kantor itu, yang membuat Indu dan Samart sangat malu dengan rekan-rekan yang lainnya. Hari ke hari Govardan semakin berperilaku sangat aneh di dalam kantor itu. Namun cara bekerjanya sangat memuaskan hasil dan telah mencuri hati rekan-rekannya karena rancangan yang sangat the best. Dan di saat itu pun Govardan mulai ada pendekatan lagi terhadap Indu walaupun tidak sedekat waktu itu. Beberapa hari kemudian Govardan ditempatkan di rumah yang ditempati oleh Indu, yang mana Govardan sangat senang bisa tinggal di rumah mewah tersebut yang terdapat fasilitas yang memuaskan hati. Namun Indu sepertinya agak mulai khawatir jikalau Govardan tinggal di rumahnya dikarenakan Govardan sangat norak. Keesokan harinya di kantor telah mengadakan presentasi beserta promosi untuk rekan-rekan bekerjanya yang disampaikan oleh Govardan. Govardan kemudian menjelaskan bahwasanya Govardan akan membuat sebuah kantor dan perumahan yang dilengkapi oleh perkebunan, peternakan dan sekolahan untuk anak-anak agar bisa membuat mereka sangat nyaman dengan lokasi itu. Dan terlihat semua rekan-rekannya sangat kagum serta bangga dengan ide cemerlang yang telah diciptakan oleh Govardan yang dapat membuat orang-orang sangat senang dan juga betah. Di malam harinya Govardan curhat mengenai ketidaksetujuan Indu tentang proyek yang telah dibuat oleh Govardan. Karena Indu sangat takut jikalau pelanggannya tidak menyukai proyek tersebut yang terlihat sangat norak dan pedesaan sekali. Govardan sangat kesal sekali karena Indu tidak mengetahui mengenai dunia kearsitekan, karena Indu hanyalah mahasiswa biasa. Keesokan harinya di kantor Indu sedang mempromosikan proyeknya tersebut kepada pelanggan-pelanggan yang berada di kantor itu.
Di saat itu seorang laki-laki menghampiri Indu dengan modus bertanya-tanya mengenai proyek yang sedang dipromosikan. Sementara itu pria itu diam-diam telah merekam Indu yang akan dikirimkan oleh seorang pria lain. Namun sampai saat itu juga Indu tidak menyadari sama sekali dengan gerak-gerik pria tersebut. Di samping itu pria yang tadi telah merekam Indu sedang berjalan bersama teman-temannya sembari mengulang-ulangi video tersebut. Yang mana pria tersebut sangat mencintai Indu yang sangat cantik, kaya serta bahenol dan ingin menikahinya. Namun tiba-tiba saja mobilnya terhenti karena Govardan menghadang mereka yang membuat ponselnya terjatuh. Yang ternyata Govardan telah mengetahui bahwa pria tersebut telah merekam Indu di saat pria itu bertanya-tanya. Setelah itu Govardan menghajar teman-teman pria itu hingga babak belur dan menyeret pria tersebut keluar dari mobil. Govardan kemudian meminta penjelasan kepada pria itu yang telah merekam Indu secara diam-diam. Pria itu mengatakan bahwasanya pria itu menyukai Indu dan akan menikahinya. Sontak Govardan marah lalu menjedotkan kepala pria itu ke arah mobil lalu memberitahu bahwa Indu adalah bosnya dan Indu masih dalam masa bekerja yang belum siap untuk menikah di usia dini. Di malam harinya Govardan sedang merancang proyeknya di kantor bersama rekan kerjanya. Di saat itu Indu telah memperhatikan Govardan dari kejauhan yang mana Indu masih memikirkan tentang kejadian di waktu itu. Seketika itu Samart menceritakan bahwa Govardan telah bercerita mengenai Indu kepada Samart saat di kamar mandi dan di tempat kerja. Indu kemudian menampar Samart agar Samart tidak meneruskan bercerita mengenai semua tentang Indu. Dikarenakan Indu sangat malu karena Govardan telah menceritakan semua mengenai Indu saat berada di keluarga Govardan. Di malam itu Govardan tiba-tiba saja mendapat pesan dari perusahaan yang berada di India, yang mana pria yang telah memberikan Govardan pekerjaan di Amerika meminta upah sebagai imbalannya. Sementara itu Govardan belum mendapatkan gaji sama sekali karena belum genap 1 bulan dalam bekerja. Di samping itu Indu sangat pusing untuk merancang proyeknya yang selanjutnya. Setelah itu Govardan menghampiri Indu untuk meminta bantuannya karena agen perusahaannya yang telah mengirim Govardan ke Amerika meminta sebuah upah. Namun Indu tidak merespon sama sekali permohonan Govardan, melainkan langsung meninggalkan Govardan pergi ke kamar karena Indu saat itu dalam keadaan pusing. Govardan kemudian meminta saran dan pendapat terhadap Samart. Hei kawan, saya telah melihat di banyak film bahwa setiap kali sang pahlawan berada dalam kesulitan keuangan dan ia membintangi dengan pekerjaan yang sedikit dan dalam waktu singkat ia menjadi sangat kaya. Jadi apakah kita punya skema seperti itu di Amerika saat ini? Tanya Govardan. Samart kemudian melihat ke arah Govardan yang sepertinya Samart mempunyai sebuah ide. Setelah itu Govardan dan Samart pergi ke kota dengan berpakaian yang sangat keren. Tak lama kemudian gadis-gadis cantik nan bohai menghampiri mereka berdua. Gadis-gadis tersebut kemudian memberikan uang kepada Samart lalu menghampiri Govardan yang berpenampilan keren. Samart kemudian mengatakan bahwa Govardan harus menghabiskan waktu semalam saja, dengan itu bisa mendapatkan uang yang sangat banyak. Govardan kemudian berlari dari godaan wanita-wanita tersebut yang membuat Govardan risih. Di saat itu wanita-wanita tersebut memaksa Govardan untuk ikut bersama mereka ke arah mobil lalu membelai-belai Govardan di tengah-tengah kerumunan. Beruntungnya Indu lewat tepat tidak jauh dari posisi Govardan berada, yang mana Govardan mengatakan bahwa Indu istrinya. Govardan kemudian menghampiri Indu untuk meminta pertolongan agar Govardan bisa lepas dari wanita-wanita tersebut. Awalnya Indu tidak menghiraukan, namun Indu kasihan terhadap Govardan karena di waktu itu Govardan telah menyelamatkan Indu dari seorang pria yang sempat menyukai Indu. Dan akhirnya Govardan terbebas dari godaan wanita-wanita tersebut, namun Indu terlihat marah kepada Govardan. Keesokan harinya kakak ipar laki-laki Govardan menghubungi Govardan. Kakak ipar laki-lakinya kemudian berterima kasih kepada Govardan karena telah menjadi tulang punggung keluarga dan telah membiayai mereka semua. Yang mana Indu telah mengirimkan uang kepada keluarganya Govardan tanpa sepengetahuan Govardan. Govardan kemudian menghampiri Indu lalu berterima kasih karena sudah menolongnya dalam memberikan uang terhadap keluarganya. Dan di saat itulah hati Indu mulai terbuka untuk Govardan dan mulai ada pendekatan kembali. Terlihat Indu selalu mendampingi Govardan saat bekerja dan selalu memberikan perhatian lebih terhadap Govardan yang lelah karena telah seharian bekerja. Dan Indu pun akhirnya menjalin percintaan terhadap Govardan dan memperbaiki hubungannya terhadap keluarga kecil Govardan. Beberapa bulan kemudian ayah Indu datang ke Amerika untuk melihat proyek yang telah mereka berdua kerjakan. Indu kemudian memberitahu ayahnya bahwa presentasi beserta promosi mengenai proyek tersebut telah menarik banyak pelanggan, yang mana orang-orang sangat menyukai replika-replika bangunan dan fasilitasi yang kemudian sempurna membuat pelanggan betah dengan bangunan tersebut. Yang mana proyek tersebut sudah sepenuhnya selesai bermetode menggabungkan antara nuansa India dan nuansa Amerika.
sehingga menciptakan sebuah proyek pembangunan yang sangat luar biasa yang membuat orang India dan orang Amerika menyukai proyek pembangunan tersebut. Setelah acara selesai, ayah Indu kemudian menghampiri Govardhan lalu meminta maaf karena tidak menyebutkan dalam acara tadi. Govardhan kemudian mengatakan, "Anda benar sekali, setiap orang harus memberikan dukungan kepada anak-anak mereka. Seperti ini, kami semata-mata memberikan semua penghargaan kepada kami dan sebenarnya dia pantas mendapatkannya," ungkap Govardhan. Keesokan malamnya, Govardhan sedang bercerita dengan seorang wanita mengenai perjalanannya sampai ke Amerika, yang mana di waktu itu Govardhan sempat kesal dengan Indu karena telah membuat tesis mengenai keluarganya yang tidak berkecukupan. Di saat itu juga Indu pernah mengatakan perasaan cintanya terhadap Govardhan langsung di hadapannya. Namun di saat itu Govardhan telah berprasangka buruk karena Indu sebenarnya memiliki niat yang sangat mulia untuk mengubah kehidupan keluarga Govardhan. Tetapi sampai sekarang Govardhan belum juga mempunyai perasaan jatuh cinta terhadap Indu karena sebenarnya Govardhan sangat sedikit kesal karena ayahnya beranggapan kalau Indulah yang telah mengerjakan proyek tersebut, melainkan Govardhanlah yang telah berusaha semaksimal mungkin untuk mengerjakannya. Dan di saat itulah Indu menangis di belakang Govardhan, tetapi Govardhan tidak menyadarinya karena Indu telah mendengar semua isi hati Govardhan yang sebenarnya dan seketika hatinya hancur berkeping-keping. Sejak hari itu perhatian dan kasih sayang Indu tidak diperlihatkan lagi kepada Govardhan, yang membuat Govardhan sangat kebingungan setelah melihat tingkah laku Indu yang aneh akhir-akhir ini. Dan mereka pun akhirnya pulang ke India karena proyeknya sudah berhasil dan mendapat penghargaan yang sangat tinggi oleh orang-orang Amerika. Namun Indu masih terlihat tidak akrab lagi dengan Govardhan dan sepertinya tidak mempunyai perasaan lagi. Beberapa hari kemudian Govardhan menghubungi ayahnya Indu untuk menanyakan mengenai kabar Indu. Ayah Indu kemudian memerintahkan Govardhan untuk datang ke perusahaannya karena ayahnya Indu akan menceritakan sesuatu. Sesamanya di sana, ayah Indu menanyakan mengenai hubungan antara Indu yang sudah agak lama memecah. Govardhan kemudian kebingungan ingin mengatakan apa karena Govardhan tidak mengetahui persis permasalahannya. Ayah Indu kemudian menceritakan mengenai tesis yang telah dibaca Indu di saat wisuda yang mengenai keluarga kecil Govardhan. Yang mana di saat itu Indu menceritakan bahwa Govardhan adalah seorang yang sangat baik hati dan bertanggung jawab. Yang mana Govardhan kini sudah menjadi sukses karena telah menyelesaikan proyeknya di Amerika dan mendapatkan penghargaan yang membuat Govardhan naik pangkat. Dan di saat itulah Indu mempunyai perasaan cinta terhadap Govardhan karena menurut Indu Govardhan adalah pria yang sangat pas untuk menemani kehidupan dan kekosongan dirinya Indu saat itu. Govardhan adalah seorang pria yang sangat kuat dalam menghadapi segala masalah yang telah menimpanya. Dengan itu, Govardhan harus dijadikan contoh untuk semua orang karena kegigihan dan kerja kerasnya membuat dirinya bahagia. Dan kini kehidupan Govardhan menjadi aman dan makmur karena usaha dan kreativitasnya. Sontak Govardhan menangis mendengar hal itu. Govardhan kemudian menghubungi Indu karena ingin bertemu dan ingin meminta maaf karena di waktu itu Govardhan telah membuat kesalahan. Ayah Indu kemudian mengatakan bahwa saat ini Indu telah dilamar oleh seorang yang mana di waktu itu telah mencintai Indu. Orang tua pria tersebut di waktu itu meminta agar putranya dinikahkan dengan Indu sesegera mungkin. Karena di saat itu anaknya telah mengalami sebuah kecelakaan karena tergila-gila dengan Indu. Lalu dilarikan ke rumah sakit karena menerima luka yang sangat parah. Dan jika Indu tidak ingin dinikahi maka Indu akan dijebloskan ke penjara. Sontak Govardhan kaget dan langsung pergi ke tempat Indu sekarang berada. Setelah itu Govardhan dan ibunya bergegas pergi ke tempat di mana Indu berada saat ini. Sesamanya di sana Govardhan dan ibunya membagikan tesis milik Indu kepada seluruh orang yang berada di sana. Govardhan kemudian memanggil Indu untuk keluar sembari duduk santuy di tengah-tengah orang ramai. Dan tak lama kemudian Indu memunculkan dirinya karena ibunya Govardhan yang memanggilnya. Govardhan kemudian memerintahkan ibunya untuk membacakan semua yang terdapat dalam tesis tersebut. Tak lama kemudian ayah pria yang tadi datang ke tempat tersebut bersama anak buahnya yang mana mereka ingin menghabisi Govardhan karena ingin menggagalkan acara lamaran putranya dengan Indu. Govardhan kemudian menghabisi puluhan anak buah ayah pria tersebut yang membuat Govardhan terluka. Dan tiba-tiba saja Indu memanggil Govardhan, "Sayang," dan seketika Govardhan langsung bahagia mendengarnya. Namun di saat itu ayah pria tersebut meluncurkan peluru ke arah Govardhan. Beruntungnya peluru tersebut berhasil dihindari oleh Govardhan, menghampiri ayah pria tersebut dan ingin membunuhnya. Indu kemudian memanggil Govardhan untuk naik ke tingkat atas karena ada yang ingin dibicarakan. Govardhan kemudian meminta maaf kepada Indu atas apa yang telah diperbuatnya waktu itu.
Namun Indu masih tidak mau memaafkannya karena masih terbawa sebuah emosi. Govardan kemudian memanggil ibunya untuk membantunya membujuk Indu agar Indu mau dilamar oleh Govardan. Tak lama kemudian akhirnya Indu merasa yakin dengan apa yang dikatakan oleh ibunya Govardan mengenai Govardan. Govardan kemudian memeluk Indu agar Indu semakin yakin dengan cintanya yang sangat tulus mencintai dirinya. Govardan kemudian mengecup Indu berkali-kali dan seketika itu pun Indu langsung merasakan perasaan dan ketulusan yang dimiliki oleh Govardan untuk Indu. Akhirnya mereka bertiga kembali ke rumah untuk mengadakan sebuah resepsi pernikahan. Dan setelah itu Govardan dan Indu pun bahagia menjadi sebuah keluarga yang harmonis. Dan film pun selesai. Baik sahabat, itulah alur cerita dari film yang berjudul The Family Star 2024. Mudah-mudahan sahabat semua terhibur dengan alur cerita film ini. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.